Selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada saat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami dengar pada saat pagi hari ini dapat memperbaharui kami dan dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Lukas 2 ayat yang ke-7, beginilah kebenaran firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus di palungan. Sebelum masuk ke pembahasan kita Yesus di palungan, saya rindu untuk membahas kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Maria dan Yusuf bertunangan. Dan Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa bersetubuh dengan Yusuf. Dan di situ Yusuf hendak menceraikan Maria dengan diam-diam karena ia tidak mau nama Maria jelek, tidak mau mencemarkan nama Maria. Pada waktu itu, malaikat datang untuk menemui Yusuf lewat mimpinya. Dan malaikat itu memberikan pengertian kepada Yusuf. Dan pada akhirnya, Yusuf pun menikah dengan Maria. Pada waktu itu, Kaisar Romawi Agustus memberikan perintah untuk seluruh orang yang ada di dunia untuk mendaftarkan. Dan Yusuf dan Maria pun pergi mendaftarkan diri mereka. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka berdua pergi mencari penginapan karena Maria ingin bersalin, hendak bersalin. Tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Semua tempat penginapan penuh. Dan pada waktu itu, ada yang berkata kepada mereka, tidak ada tempat lagi yang kosong. Tempat yang kosong, tempat yang tersisa hanyalah palungan, hanyalah kandang domba. Sebuah palungan, wadah tempat makan hewan. Pada akhirnya, bayi Maria yang bernama Yesus pun lahir di tempat tersebut. Bayi Maria dibaringkan di tempat tersebut. Palungan dalam bahasa Yunani-nya adalah patne, yang berarti tempat makanan ternak. Tempat makanan ternak udah berarti dalam pikiran kita udah pasti itu bau, udah pasti itu kotor. Dan itu tidak layak untuk ditempati manusia, apalagi seorang bayi. Di dalam Injil Matius mengatakan bahwa Yesus lahir sebagai raja, dan di Lukas mengatakan Yesus lahir sebagai manusia. Bagaimana mungkin seorang raja lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor, di tempat yang bau? Seharusnya seorang raja itu lahir di tempat yang nyaman, lahir di istana, lahir di tempat yang bersih. Tetapi Yesus lahir di tempat yang hina, di tempat yang tidak layak untuk ditempati. Tapi timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa Yesus harus dilahirkan di tempat tersebut? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut. Yang pertama, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Kelahiran Yesus di kandang domba memperlihatkan maksud kedatangannya ke dalam dunia ini dengan lahir di tempat yang hina. Di situ Allah memperlihatkan kepada kita semua bahwa
Allah itu sangat mengasihi kita. Kelahiran Yesus merupakan suatu tindakan Allah untuk meninggikan segala kemegahan dan kemuliaan menjadi manusia. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang tertulis di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, beginilah kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama manusia. Puji Tuhan. Allah merendahkan dirinya untuk menyatakan kepada kita bahwa Allah itu peduli kepada kita. Yang kedua, Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya. Kelahiran Yesus di kandang domba, kelahiran Yesus di palungan menunjukkan kepeduliannya kepada kita semua. Ia peduli kepada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, seperti perempuan pelacur, orang lumpuh, begitu juga dengan orang yang sakit kusta. Di situ Tuhan Yesus sangat peduli kepada mereka. Begitu juga kepada kita. Kelahirannya itu sangat berarti kepada kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya kepada kita. Kelahirannya di palungan merupakan tempat yang kotor dan bau. Tapi Kristus mau lahir di tempat itu. Begitu juga dengan setiap kita. Hidup kita dipenuhi dengan dosa. Hidup kita itu kotor. Hidup kita itu bau. Bahkan lebih kotor, lebih bau dari kandang domba. Tapi apa? Tuhan Yesus, tapi apa? Kristus mau lahir dalam diri kita, lahir datang kepada diri kita sendiri untuk mengampuni kita, dan Dia memulihkan kita dan menyucikan diri kita dari segala dosa-dosa kita, dan kita diangkat menjadi anaknya. Puji Tuhan, sangat berharga kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu ke dunia ini Tuhan Yesus yang baik. Begitu berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami. Tuhan yang menolong kami Tuhan. Tuhan yang melindungi kami. Biarlah Tuhan sepanjang aktivitas kami hanya dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Dan ajar kami untuk selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya.